Nah, saya mau katakan ini kepada saudara. Sering sekali kita pun merasa bahwa Tuhan begitu besar, Tuhan itu pencipta dunia. Mungkin kita merasa dia punya seisi dunia, itu 7 miliar orang gitu kan yang Tuhan harus perhatikan. Mungkin kadang-kadang kita rasa bahwa diri kita sendiri nggak begitu penting sama Tuhan. Tetapi saya lihat Yesus cerita seperti ini, sekalipun sudah ada banyak, satu aja yang hilang, satu aja itu sangat berharga sekali sama dia. Mungkin kita berpikir pun Tuhan udah punya begitu banyak, ya masih ada 99. Masih ada 99, gak apa-apa satu aja hilang, gak apa-apa satu aja. Tapi Yesus tidak memiliki hati seperti itu. Mungkin manusia seperti itu. Mungkin manusia gak begitu peduli kalau kita gak lagi sama mereka. Mungkin manusia gak begitu peduli kalau kita jauh daripada mereka. Tetapi Yesus sangat peduli. Bahkan dia katakan, siapa yang rela tinggalkan 99 untuk mencari satu aja. Dan dia mau mencari, dia berkata sampai menemukannya, sampai menemukannya. Dan saya lihat ini yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita semuanya. Tuhan yang benar-benar mencari kita. Nah, banyak orang berpikir kalau kita berdosa, mungkin Tuhan sepertinya menjauhkan diri dari kita. Dia nggak mau dekat kepada kita. Tapi saya tidak lihat itu sama sekali dengan Yesus. Kenapa? Karena orang pun komplain bahwa dia dekat kepada orang berdosa. Dia menjadi sahabat mereka, dia mencari-cari mereka, dia makan bersama dengan mereka. Artinya Yesus nggak pernah lari dari orang berdosa. Malah Yesus berlari kepada orang berdosa, mau dekatin kepada mereka karena mau menolong mereka keluar dari posisi berdosa itu. Sangat luar biasa Yesus ini. Bahkan saya lihat Allah pun seperti itu dari awal. Kalau kita lihat Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, manusia yang pertama. Setiap hari dia berjalan-jalan dengan mereka di Taman Eden. Nah, kita tahu apa yang terjadi. Bahwa mereka tidak sempurna, mereka tetap tidak dalam kesempurnaan dan kekudusan itu. Mereka ada jatuh di dalam dosa. Nah, yang luar biasa, mereka jatuh di dalam dosa, bukan Tuhan lari daripada mereka. Tapi malah berkata, Tuhan tetap datang ke Taman Eden dan berjalan-jalan seperti biasa, seperti setiap hari. Bahkan Adam itu mendengar Tuhan. Nah, Adam sendiri yang merasa takut. Dia sembunyikan diri. Karena dia pun merasa dia nggak bisa, dia nggak layak, dia nggak boleh jumpa dengan Tuhan lagi. Tetapi Tuhan tidak lari daripada Adam. Bahkan dikatakan dalam Kejadian pasal 3 bahwa Tuhan datang dan dia pun memanggil. Dia pun berkata, Adam, di mana kamu? Nah, ini sebenarnya lucu. Bukankah Tuhan adalah Tuhan? Bukankah Tuhan tahu di mana Adam itu? Memang Tuhan tahu semuanya yang sudah terjadi. Dia memang tahu Adam itu sembunyikan dirinya di mana. Tapi dia tetap memanggil namanya. Dia tetap datang dan mencarinya. Adam sendiri yang mengakui, aku takut, aku malu jumpa dengan Tuhan. Karena aku memang tahu aku sudah terlanjang. Dia pun lihat kemuliaannya tidak ada lagi. Tapi saya perhatikan bahwa Tuhan tidak langsung lari daripada manusia. Dia memang datang dan mencari Adam. Dalam posisi buruk pun dia tetap datang dan mencari. Dan Yesus pun datang ke dunia 2000 tahun yang lalu. Dia berkata bahwa dia datang. Dia berkata bukan yang sehat yang perlu dokter, malahan yang sakit yang perlu. Memang Yesus datang untuk mencari kita yang perlu pertolongan. Jangan pernah merasa bahwa kita jauh daripada Yesus. Jangan pernah merasa bahwa Tuhan tidak peduli. Mungkin kita pun merasa, ya Susan, tapi aku sudah melakukan banyak hal yang buruk. Mungkin saya sudah tahu kebenaran. Saya sudah jalan jauh daripada itu. Mungkin ini seperti domba yang hilang ini. Mungkin cari jalan yang lain sendiri. Mungkin jalan-jalan keluar dari para gembala, keluar dari para Tuhan. Mungkin cari hal yang lain. Tapi yang luar biasa, Yesus nggak sepertinya nggak pedulilah, kamu mau jalan ya udah terserah kamu, nggak apa-apa lah. Yesus bukan seperti itu. Malah Yesus yang mau datang dan mencari, sampai berkata sampai dia menemukannya. Yang luar biasa bagi saya, satu lagi, ini dalam ayat yang kelima, dan berkata, dan kalau dia telah menemukannya, dia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Nah, lihat ini, gembala yang baik itu, dia tinggalkan yang lain, dia cari yang satu ini. Dia berkata, satu pun berharga kepadaku, satu pun itu penting kepadaku. Dia tinggalkan yang lain, dia cari sampai dapat. Tahu nggak? Mungkin bisa lama. Nah, sesuatu yang menarik tentang domba, cerita tentang domba. Memang domba itu agak binatang yang agak polos gitu kan. Binatang juga yang agak bodoh sedikit gitu kan. Jadi kalau dia cari jalan sendiri, jalan tanpa yang lain, dia nggak bisa tahu jalannya kembali. Nah, kadang-kadang mungkin kita pun merasa seperti itu.
Mungkin kita merasa, Susan, aku udah melakukan begitu hal yang buruk dalam hidup saya. Saya udah jauh, begitu merasa udah 1000 langkah dari Tuhan. Udah 1000 langkah saya ambil dalam dosa, dalam keburukan, dalam diri saya sendiri, jalan saya sendiri. Sudah jauh dari Tuhan. Tapi yang luar biasa, kita pun katakan, ya aku nggak tahu jalan kembali. Aku nggak tahu. Tapi yang luar biasa sekali, kita nggak harus tahu jalan kembali kepada Tuhan. Memang tidak harus kita ambil 1000 langkah lagi untuk kembali kepada Tuhan. Kita tidak harus ambil setiap langkah itu kembali dan sulit dan berbalik kepada Tuhan. Yang terjadi seperti ini, selama ini dia masih kejar-kejar kita. Selama ini dia masih cari-cari kita. Dan saat kita cuma berbalik aja, minta tolong kepada dia langsung ada dan selamatkan kita keluar daripada itu semua. Tidak perlu 1000 langkah kembali kepada Tuhan. Perlu 1 langkah aja, bersuruh kepada dia. Saya udah bisa bayangkan kalau domba itu mungkin Tuhan pun cari-cari, dia pun memanggil-manggil. Hanya perlu domba itu bikin suaranya biar didengar gitu kan. Ba gitu kan. Dombanya cuma bikin suaranya aja. Langsung gembelanya tahu dia posisinya di mana. Angkatnya di atas bahunya. Artinya apa? Domba itu tidak harus ambil jalannya kembali. Dia diangkat dan Yesus sendiri yang antar dia melalui jalan itu kembali. Ini sangat luar biasa bagi saya. Bahwa bukan kita yang harus ambil jalan itu kembali. Kalau kita udah ambil 1000 langkah yang buruk, Tuhan tidak minta kita ambil 1000 langkah yang baik untuk kembali kepada dia. Tapi dia yang mencari-cari kita. Bahkan berkata saat dia menemukan kita, bukan dia pun suruh, oke, ayo jalan, balik gitu kan. Enggak, berkata dia ambilnya, meletakkannya di atas bahunya. Artinya dia yang membawa kita, dia yang menggendong kita, dia yang membawa kita kepadanya. Wow, ini indah sekali. Ini hatinya Yesus bagi kita.